dan pencurian disertai dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian yang terjadi pada hari Senin tanggal 10 November 2025 sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Timur ya, yang terjadi di Jalan Reremi Puncak, Kabupaten Manokwari. Ini dengan tersangkanya itu nama Yahya Himawan alias Gamblong, umur 29 tahun, tempat tanggal lahir Ponorogo, 22 Mei 1996. Agama Islam, pekerjaan tukang bangunan, alamat Jalan Panindi, Bengkeltan, Kabupaten Manokwari. Kemudian identitas korban, nama Resti Gunar Tinarga, umur 38 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Jalan Reremi Puncak. Kemudian kami sampaikan kronologis ya, kejadian tindak pidana tersebut. Kejadian ini muncul dengan adanya niat tersangka. Ya, ini menurut pengakuan dari tersangka, muncul niat tersangka untuk melakukan perampokan ya di rumah korban. Ya, niat itu munculnya pada hari Minggu, tanggal 9 November tahun 2025, pada saat tersangka ini berada di rumah tempat tersangka bekerja, ya, bukan di rumahnya, tapi di rumah di tempat. Namun ini masih tetap kita dalami untuk motif-motif lain. Ya. Pada hari Sabtu, tanggal 8 November 2025, tersangka ini mendapatkan upah kerja dari pemilik rumah yang sedang tersangka ini kerjakan, ya, mendapatkan upah rehab itu sebesar Rp3.300.000. Namun uang tersebut tersangka gunakan untuk bermain judi slot, dan tersangka kalah sehingga uang itu habis. Kemudian tersangka pusing karena kalah, kemudian berpikir bagaimana caranya tersangka ini bisa mendapatkan uang ganti daripada gaji yang sudah dibayarkan tersebut. Kemudian terpikirlah untuk melakukan perampokan, yaitu tadi di hari Minggunya tanggal 9 November 2025. Kenapa berpikir untuk melakukan perampokan tersebut? Ya, karena sebelumnya tersangka ini pernah bekerja, ya, bekerja di rumah korban pada saat diminta untuk merehab ya, bagian dapur di rumah korban, sehingga tersangka ini tahu bagaimana situasi rumah korban, situasi tetangga kanan kiri, situasi lingkungan maupun kebiasaan-kebiasaan yang korban maupun apakah benar keramik bagian belakang ini dulu yang tersangka pasang ini sudah rusak. Alasannya seperti itu kepada korban. Kemudian dijawab oleh korban, nggak ada yang rusak gitu. Semua baik-baik saja, tidak ada yang rusak dan sebagainya. Cuman tersangka ini tetap memaksa untuk melihat bahwa dan dia dapat kabar katanya ini alasannya tersangka ya, bahwa tegelnya itu rusak, jadi dia merasa bertanggung jawab, dia mau lihat. Nah, kemudian diberi ya, karena sebelumnya sudah korban dengan tersangka sudah kenal, jadi ya akhirnya dibiarkan masuk dengan posisi korban di depan yang mendahului daripada tersangka.
Ya, setelah tersangka ini berjalan di belakang korban, kemudian tersangka ini mengatakan kepada korban untuk tidak bergerak. Ya. Ibu jangan bergerak. Kemudian dia minta uang sebanyak 1 juta rupiah. Sambil tersangka ini menodongkan pisau. Ya, karena tadi dibilang jangan bergerak, korban ini berbalik, kemudian menodongkan pisau. Dalam posisi saling berhadapan itu, korban itu bukannya takut malah berteriak. Ya. Sehingga menurut keterangan tersangka, dia panik, kemudian mendorong. Ya. Tersangka ini mendorong korban, sehingga korban ini terjerembab jatuh dan sempat dalam keadaan tidak sadar sesaat, bukan pingsan ya. Tadi seperti kita teratur gitu, kemudian tidak sadar sesaat, kemudian tersadar kembali dan masih berteriak minta tolong. Nah, disitulah tersangka ini memukul korban, ya, sempat dipukul. Setelah itu karena takut korban ini makin berteriak, kemudian ditikamlah, ya, sebanyak 3 kali, ya, di bagian dada. Korban mengalami kesakitan, namun korban masih sadar dan masih berteriak, kemudian memberontak. Oleh tersangka ini, korban ini kemudian mulutnya dibekap, ya, mulutnya dibekap agar tidak keluar suara, dan korban pun sempat menggigit, ya, tangan daripada si tersangka ini, makanya ada bekas gigitan, ya. Jadi tersangka ini menekan mulut korban sampai dengan akhirnya ya tidak bergerak. Ya, tidak bergerak, lemas, tidak bergerak. Kemudian tersangka berusaha untuk menghilangkan jejak, ya, begitu melihat korban ini sudah tidak bernyawa. Kemudian untuk menghilangkan jejaknya ini dia keluar, ya, sempat keluar dari rumah itu dengan meninggalkan korban ke swalayan, ya, ke Indomaret yang ada di depan gang untuk membeli kantong plastik besar warna hitam. Biasanya kita untuk buang sampah yang besar itu, atau dust bag ini. Tapi ternyata habis. Mengetahui hal tersebut, kemudian tersangka ini memutuskan kembali untuk ke rumah, ya, ke rumah tempat dia bekerja. Di rumah tempat dia bekerja itu, korban mengambil kain hitam, kemudian karung beras berwarna orange, ya, oranye. Kemudian tersangka kembali ke rumah korban dengan membawa barang-barang tadi. Kemudian ya setelah itu tersangka ini membersihkan darah-darah, ya, yang ada di situ, ya, sempat mengepel, kemudian membersihkan dan sebagainya. Yang tidak sempat dibersihkan itu adalah yang di dekat pintu, kemudian di tembok, kemudian ada percikan-percikan kecil yang mungkin luput dari dia, kemudian ada yang menempel di mesin cuci di belakang, kemudian di ember, itu yang tidak sempat dihilangkan sehingga menimbulkan jejas, ya, yang kemarin pada saat kita olah TKP itu terlihat. Nah, setelah itu korban ini dibungkus dengan menggunakan kain hitam dengan posisi badan ditekuk, kemudian dimasukkanlah ke dalam kontainer. Jadi kontainer ini adalah kontainer milik dari korban, ya, dibawa pada saat korban ini beserta suaminya pindah, ya, tugas dari Jakarta ke Manokwari tersebut. Jadi itu kontainer itu adalah untuk membawa barang-barang mereka. Jadi oleh tersangka itu dikeluarkan semua barang-barangnya, kemudian korban dibungkus oleh
kain hitam tersebut kemudian dimasukkan ke dalam kontainer. Jadi seperti itu, rekan-rekan. Jadi setelah melakukan hal tersebut, korban kemudian mengambil barang-barang milik tersangka mengambil barang-barang milik korban. Maaf. Jadi dari mulai HP, kemudian laptop, kemudian ada kamera, ya. Ini yang dari korban, 1 unit handphone, barang buktinya, kemudian 1 unit laptop, 1 unit tab, ya. 1 unit kamera mini, kemudian 1 buah jam tangan smartwatch, 1 buah jam tangan, kemudian 1 buah dompet, 1 buah kontainer tadi ya, yang digunakan untuk membawa korban. Kemudian yang kita amankan juga adalah 1 buah mobil pickup ya berwarna hitam. Kemudian yang barang bukti yang dari tersangka ini kita sita 1 buah baju yang digunakan tersangka, kemudian 1 buah sweater warna hitam ya. Iya, berwarna hitam. Yang waktu itu dipakai pada saat tersangka ini ke rumah korban. Kemudian 1 buah dompet, 1 buah tas ransel berwarna hijau, 1 buah pisau, dan 1 buah sangkur. Itu yang kita cita dari tersangka. Jadi kenapa kita sita juga untuk mobil pickup ini berwarna hitam? Karena itulah yang digunakan. Jadi setelah tersangka ini memasukkan korban ke dalam kontainer, kemudian menelpon kepada rental ya mobil pickup menggunakan handphone milik korban. Jadi seolah-olah itu yang menelpon adalah korban, tapi bukan tersangka. Ini untuk menciptakan alibi. Ya, di sini niatnya memang sudah untuk menutupi jejaknya. Begitu mobil rental ini datang, kemudian tersangka minta bantuan untuk mengangkat kontainer tersebut karena tidak bisa diangkat oleh 1 orang, harus dengan 2 orang ya, dari dalam rumah ke dalam pickup tersebut ya, kendaraan pickup tersebut ya. Setelah itu ya, setelah diangkat ke dalam pickup, kemudian ya tersangka ini keluar dengan biasa ya. Kalau kita melihat dari CCTV dan sebagainya, dia keluar dengan santai ya. Begitu mobil keluar, dia sempat menutup pagar dan sebagainya. Dia seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Nah, kemudian dari situ tersangka ini minta diantarkan ke tempat di mana tersangka ini bekerja. Ya, di belakang karaoke Melodica itu. Di situ di tempat. Kemudian setelah diturunkan kontainer, mobil rental ini ya, karena mobil rental jadi dia ya sudah dibayar, berarti sudah pergi. Nah, motif dari tersangka ini membunuh korban ini karena kan tadi ya kalah dalam judi online, terus kemudian berniat untuk merampok korban. Tetapi karena korban melawan, jadi akhirnya tersangka ini panik, kemudian melakukan tindak kekerasan, kemudian juga melakukan penikaman terhadap korban yang mengakibatkan korban mengembuskan nafas terakhir di TKP di rumah korban. Kemudian untuk pasal yang kita persangkakan yaitu tindak pidana pembunuhan berencana, yaitu pasal 340, itu dengan hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama 20 tahun. Kemudian dan atau pembunuhan pasal 338 KUH pidana dengan hukuman penjara lamanya 15 tahun. Dan pencurian disertai dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian
sesuai dengan pasal 365 ayat 3 KUH pidana dengan hukuman penjara selama 15 tahun. Ya, jadi itu pasal yang kita persangkakan kepada tersangka. Nah, ini masih kita dalami, ya, motif maupun nanti kalau memang ada pasal lain yang bisa kita tambahkan, nanti akan kita tambahkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan rekan-rekan media sekalian. Kalau memang ada yang mau ditanyakan, kami persilakan. Komandan. Oke, Bu Lani. Iya, izin Komandan, ini kan merupakan kasus paling pertama sekali terjadi di wilayah Papua Barat, khususnya di Manokwari. Kita berdoa ini pertama dan terakhir. Ya. Dan kasus ini termasuk paling cepat juga ditangani. Apa sih apresiasi dari pimpinan ke tim yang melakukan penangkapan ini? Iya. Terima kasih. Saya langsung jawab aja Bu Yani. Ini sebenarnya ya kita berdoa mudah-mudahan ini adalah kasus yang terakhir dan jangan sampai ada yang mencontoh atau meniru. Ya, kita tidak mengharapkan hal-hal tersebut. Kita sama-sama berdoa. Kemudian untuk tadi pertanyaan apresiasi dan sebagainya, ini sebenarnya adalah kerja bersama, Bu. Ya, gabungan antara Polresta Manokwari ya dengan Polda Papua Barat. Kemudian kita juga ada didukung oleh rekan-rekan yang lain. Ya, ada dari Densus, kemudian juga dari rekan-rekan yang lain, termasuk rekan-rekan juga dari jajaran Kementerian Keuangan, ya, keuangan. Jadi ini adalah kerja kita bersama, ya pada dasarnya apa yang kita bisa berikan ya untuk masyarakat, apalagi ini berkaitan dengan nyawa, karena kita berpikiran kemarin bahwa ini adalah penculikan. Jadi kita berpacu dengan waktu, bagaimana secepat mungkin kita bisa menemukan korban. Intinya adalah kemarin seperti itu. Makanya kenapa segala macam lini kita gunakan. Dalam arti kata, kita kemarin juga sempat menggunakan anjing pelacak atau canine ya untuk kita memberikan gambaran kemana arah daripada korban maupun tersangka ini melarikan diri. Jadi seperti itu, bulan ini. Baik, terakhir dari saya, Komandan. Kasus Mungkin Han atau apa gimana? Kasus ini kan kalau kita lihat dari kronologi yang disampaikan ini kan beruntun sekali dan kelihatannya pelaku ini sudah berpengalaman. Ya. Apakah mungkin ada selain dia ada orang lain? Ini masih kita kembangkan terus ya Bu ya. Nanti kita akan kasih kembangkan, bukan berarti ini kita rilis kemudian selesai sampai di sini. Tapi ini adalah kami sampaikan ke rekan-rekan media untuk tahu gambaran jelasnya. Kemudian nanti kalau seandainya ada motif lain, kemudian ada pelaku lain, ya pasti akan kita tindak lanjuti. Demikian. Ya, gimana Pak? Kita mau ingin tahu kondisi tubuh korban itu bagaimana prosesnya? Gimana? Kondisi tubuh korban. Jika dia bawa tubuh korban ke rumah yang tempat bekerja kan sempat dimasukkan ke septic tank itu. Oh iya. Jadi ya kami sampaikan, tapi kita juga di dalam hal ini saya minta juga kepada rekan-rekan yang mungkin pada saat kemarin ada di TKP, walaupun itu mungkin ada dari anggota saya dan sebagainya, kalau kita menerima foto-foto ya, yang tidak semestinya kita bagikan di publik, saya minta jangan. Ya, kita hargai ya saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita hargai keluarganya, orang tuanya dan sebagainya untuk tidak memposting itu. Jadi kami sampaikan pada saat di TKP ya dibawa dengan kontainer itu kondisi masih utuh. Ya. Kondisi masih utuh. Kemudian dilipat, dimasukkan ke dalam kontainer. Begitu sampai di TKP yang kedua, yaitu di rumah yang direnovasi oleh tersangka ini, itu tersangka ingin menghilangkan barang bukti gitu. Cuman karena sudah di situ, ya, kemarin kita berpikir ini ada orang lain yang membantu, ya, dalam arti kata dibawa lagi karena begitu malam kita ke sana memang tidak ada jejak sama sekali. Jadi ternyata kontainer itu sudah dibakar oleh yang bersangkutan. Tapi ya alhamdulillah kemarin kita begitu siang kembali lagi kita dapati sisa-sisa dari mana kontainer yang dibakarnya. Oh di sini ya.
Nggak bisa dibuka kan nanti biar lihat. Jadi itu sudah, ya kalau sudah dibakar namanya plastik kan jadi dia warnanya hitam. Nanti. Terus kemudian untuk korban ini dimutilasi, ya, dipotong di pangkal paha. Jadi kemarin kita temukan di septic tank itu ada 3 bagian. Jadi badan, kemudian kaki ini dua-duanya dipotong dengan menggunakan nanti barang buktinya ada di sini dengan sangkur yang dipakai menusuk pada saat di rumah TKP awal, ya, rumah korban. Jadi kita temukan itu dalam 3 bagian, ya, kaki ada 2, kemudian juga badan. Demikian, Pak. Rekan lain? Pak, Iya. pukul sekitar hari Senin